Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Andriano da Silva dari kelas 10E nomor absen 34. Di sini, saya akan menjelaskan tentang kerajaan Mataram kuno. Pak Eko dan teman-teman pasti mengetahui sebuah candi yang berada di Magelang, Jawa Tengah, yaitu bernama Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan peninggalan nenek moyang yang berbentuk sebuah candi yang sangat besar sekali. Ketika Pak Eko dan teman-teman mengunjungi Candi Borobudur, pasti akan merasakan sebuah atmosfer yang sangat megah sekali. Candi Borobudur merupakan bukti peninggalan nenek moyang dan sekaligus menandakan peradaban Nusantara yang sudah lumayan besar dan maju. Itu sebabnya nenek moyang berhasil membangun sebuah Candi Borobudur yang bertahan hingga masa sekarang ini. Candi Borobudur itu erat kaitannya dengan sebuah kerajaan yang ada di Jawa Tengah yang ada pada abad ke-8 sampai ke-9 Masehi. Kerajaan tersebut bernama Kerajaan Mataram kuno. Baiklah, kita akan mulai dari latar belakang terlebih dahulu. Jadi, Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha yang didirikan di Jawa Tengah pada abad ke-8 Masehi. Dahulu, kerajaan ini juga sering disebut sebagai Kerajaan Medang. Pada masa awal berdirinya, kerajaan ini merupakan kerajaan yang bercorak Hindu. Namun, karena mengalami beberapa perpecahan menjadi kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Kerajaan Mataram kuno juga dibagi menjadi dua periode. Periode pertama itu pada abad ke-8 yang letaknya di Jawa Tengah, dan periode kedua itu di abad ke-9 yang letaknya di Jawa Timur. Pada periode pertama itu dipimpin oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra. Sedangkan pada periode kedua itu dipimpin oleh dinasti Isyayana. Mataram sendiri, di nama Kerajaan Mataram kuno, itu diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu Matar, yang berarti ibu. Banyak sejarawan mengartikannya sebagai sebuah personifikasi sosok ibu yang melambangkan sebuah kehidupan, alam, dan lingkungan. Istilah Medang sendiri itu muncul di berbagai prasasti-prasasti yang ditemukan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kata Medang tersebut mengacu kepada sebuah nama keraton, yaitu Keraton Medang, yang berada di wilayah Kerajaan Mataram kuno. Untuk latar belakang berdirinya kerajaan, jadi kerajaan ini itu didirikan oleh Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya pada abad ke-732 Masehi. Kerajaan ini merupakan hasil pembagian dari Kerajaan Kalingga oleh Ratu Sima kepada kedua anaknya, yaitu Dewi Parwati dan Dewi Iswara Kesawalingga. Dewi Parwati itu memiliki cucu yang bernama Sanjaya. Nah, Raja Sanjaya tersebut yang mendirikan kerajaan ini. Selanjutnya, kita akan membahas dinasti penguasa kerajaan Mataram kuno. Jadi, kerajaan Mataram kuno pernah dipimpin oleh 3 dinasti. Yang pertama ada dinasti Sanjaya, yang kedua dinasti Shailendra, dan yang ketiga dinasti Isyana. Yang pertama akan kita bahas adalah dinasti Sanjaya. Jadi, kerajaan Mataram kuno pertama kali didirikan oleh Raja Sanjaya, atau yang dikenal dengan gelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Pada masa kepemimpinannya, Raja Sanjaya berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dan juga menjadi pusat pembelajaran agama Hindu. Pada abad ke-8, Raja Sanjaya meninggal dan digantikan kekuasaannya oleh putranya yang bernama Rakai Panangkaran. Nah, di kekuasaan putranya ini, kerajaan Mataram kuno mengalami perpecahan menjadi dua bagian, yaitu kerajaan yang bercorak Hindu dan kerajaan yang bercorak Buddha. Selanjutnya ada dinasti Shailendra. Dinasti Shailendra mulai memimpin kerajaan Mataram kuno pada akhir abad ke-8 Masehi. Di dinasti ini, kerajaan Mataram kuno berhasil mencapai masa kejayaannya dengan menyatukan dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya, yaitu kerajaan Mataram kuno yang bercorak Hindu, dan dinasti Shailendra, yaitu kerajaan Mataram kuno yang bercorak Buddha, dengan menikahkan Prawardhani dengan Rakai Pikatan yang berasal dari dinasti Sanjaya. Baiklah, selanjutnya adalah dinasti Isyana atau dinasti yang terakhir. Jadi dinasti Isyana adalah dinasti yang memimpin kerajaan Mataram kuno yang berhasil memindahkan ibu kota yang awalnya di Jawa Tengah ke Jawa Timur. Adapun juga raja yang memimpin di masa puncak kejayaan pada dinasti ini adalah Raja Dharmawangsa Teguh. Dan juga raja yang pertama kali memimpin pada dinasti ini namanya Raja Empu Sendok, atau yang dikenal dengan gelar Sri Maharaja Rakai Hino Sri Isyana Wikradharmatung Dewa. Pada masa kepemimpinan Empu Sendok, ia berhasil mempertahankan kerajaannya dari gangguan kerajaan Sriwijaya, dan juga ia berperan dalam pembangunan sejumlah candi dan tempat pemujaan. Selanjutnya kita akan bahas masa kejayaan kerajaan Mataram kuno. Awal mula kejayaan kerajaan Mataram kuno ini tuh pada abad ke-8 Masehi atau di dinasti Shailendra.
Di dinasti ini, kerajaan Mataram kuno berhasil memperluas wilayahnya sampai ke Semenanjung Malaka. Pada masa perkembangan masa kejayaannya, ini tuh terjadi di berbagai bidang, seperti bidang sosial, politik, ilmu pengetahuan, dan kesenian. Adapun juga raja yang pertama kali memimpin di dinasti ini adalah Raja Darmatunggu. Raja Darmatunggu tersebut adalah raja yang berhasil memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Mataram kuno. Setelah Raja Sri Darmatunggu, masa kepemimpinan beralih ke Raja Indra yang berasal dari dinasti Shailendra. Pada masa kepemimpinannya, Raja Indra bersama kerajaan Mataram kuno berhasil menaklukkan Chenle, atau yang saat ini dikenal sebagai negara Kamboja. Selanjutnya, masa kepemimpinan beralih ke Raja Samaratungga. Pada masa kepemimpinannya, ilmu seni sangat berkembang pesat, sampai dibangunlah sebuah candi yang kita kenal seperti sekarang ini yang bernama Candi Borobudur. Adapun juga Raja Dia Balitung. Ia juga berperan dengan meninggalkan berbagai prasasti yang tersebar luas di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Selanjutnya kita akan bahas masa kemunduran atau masa keruntuhan kerajaan Mataram kuno. Peristiwa kehancuran kerajaan Mataram kuno ini itu terjadi karena adanya perselisihan antara Jawa dengan Sumatera. Perselisihan tersebut terjadi karena adanya dendam oleh Raja Kerajaan Sriwijaya atau Balaputra Dewa kepada Rakai Pikatan yang berasal dari kerajaan Mataram kuno. Permusuhan atau perselisihan antara kerajaan Sriwijaya dengan kerajaan Mataram kuno terus berkembang hingga pada dinasti Isyana berkuasa. Kala ibu kota pindah ke Jawa Timur, kerajaan Sriwijaya tetap melancarkan serangannya. Namun pada saat itu, kerajaan Mataram kuno tetap berhasil mempertahankan kekuasaannya yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Empu Sendok. Keruntuhan kerajaan Mataram kuno ditandai dengan meninggalnya Raja Dharmawangsa Tengguh yang merupakan cicit dari Empu Sendok.